Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Bun. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan sharing mengenai nutrisi penting bagi bunda-bunda hamil untuk persiapan persalinan. Nutrisi apa aja sih yang penting untuk persiapan persalinan kita supaya kita bisa melewati proses-proses persalinan dengan harapan lancar, mudah dan selamat insyaallah ya Bun. Jadi kenapa sih nutrisi juga harus kita persiapkan? Karena nutrisi itu yang akan membentuk sel-sel yang penting untuk tubuh kita dan juga sang janin. Karena kita sudah berbadan dua, jadi segala makanan apapun yang kita makan itu dibagi dua ya Bun, untuk kita dan juga untuk sang janin. Jadi kalau kita sampai makan makanan yang salah, makan makanan yang tidak sehat, janin kita juga diberi makanan yang seperti itu ya Bun. Saya nggak sih kalau janin masih bayi sudah diberi makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, nutrisi itu juga penting untuk memperkuat sel-sel kita saat kita proses persalinan. Karena tenaga yang harus kita butuhkan saat kita bersalin memang harus dipersiapkan secara matang. Meskipun proses melahirkan itu adalah proses yang sangat alami, proses yang alami tanpa kita mengejan pun insya Allah bayi juga akan keluar sendiri. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nutrisi itu penting dari awal kehamilan ya Bun ya, bukan hanya akan saat persiapan persalinan saja. Karena sel-sel yang dibangun untuk pembentukan tubuh dan tulang sang bayi itu memang dibentuk sejak awal kehamilan. Jadi memang semua makanan-makanan yang tidak sehat, yang kurang sehat itu harus dihindari sejak awal kehamilan, bukan hanya di trimester ketiga saja ya Bun ya. Nah, apa aja sih nutrisinya? Yuk kita simak. 1, yaitu protein tinggi. Nah, protein tinggi itu biasanya terletak pada daging-daging atau juga telur. Rebus aja telur tersebut, tidak digoreng, tidak diceplok atau didadar ya. Tapi kalau direbus masih di dalam cangkang, itu kan masih orisinil ya Bun ya. Jadi sebaiknya direbus aja. Bagi bunda-bunda yang kurang menyukai rebusan telur, bisa tetap direbus tapi dimakan dengan kecap atau dengan sedikit saus tomat atau sambal kacang yang tidak terlalu pedas. Biasanya itu saya seperti itu. Kalau untuk di awal-awal kehamilan mungkin mendekati di trimester ketiga, bisa Bunda rutinkan makan telur rebusnya 2 butir per hari. Seperti itu ya Bun. Kemudian daging-dagingan juga bagus, tapi dengan konsumsi yang wajar, tidak terlalu banyak. Semisal daging sapi, daging ayam, daging kambing. Kemudian yang kedua yaitu hindari junk food, MSG dan juga makanan instan. Nah, sebenarnya junk food, MSG dan juga makanan instan itu memang harus dihindari selama kehamilan penuh ya Bun. Dari usia awal sampai akhir kehamilan tuh emang kita harus hindari karena memang itu nggak baik buat kesehatan kita. Dan yang pasti sel yang dibentuk oleh makanan-makanan tersebut itu juga sel-sel yang kurang kuat, sel yang lemah, dan yang pasti itu kurang menunjang stamina bunda. Itu hanya akan mengenyangkan sebentar, tapi untuk kesehatan itu tidak bagus untuk pembentukan sel sang janin. Tapi jika misalnya bunda ngiler banget, kepingin banget, ya bolehlah makan-makan sesekali selama kehamilan. Yang penting kita harus ingat dan memohon perlindungan kepada Allah supaya kita terjaga dari segala hal penyakit seperti itu ya Bun, dan dengan konsumsi yang wajar. Kemudian yang ketiga yaitu sayuran-sayuran hijau. Nah, itu sangat penting. Bagi bunda-bunda yang gak suka sayuran hijau harus diatasi dan harus suka ya Bun ya. Karena itu untuk kebaikan kita saat persalinan dan juga untuk sang janin. Karena sayuran hijau itu kaya akan antioksidan dan juga zat besi yang akan membuat kita kuat saat kita mengejan di saat bersalin. Apalagi bagi bunda-bunda yang pasca persalinan sesar dan ingin kehamilan kedua, semisal ingin proses normal, itu juga harus ditingkatkan konsumsi sayuran hijau karena untuk membuat rahim itu lebih kuat lagi seperti itu ya Bun. Kemudian yang keempat yaitu minum minuman penambah ion dalam tubuh. Di sini saya sebutkan merek, bisa Pocari yang direkomendasikan oleh bidan saya. Itu minuman tersebut bisa diminum ketika kita hendak bersalin, hendak sudah mulai tanda-tanda persalinan, semisal sudah lendir keluar atau flek ada gitu ya, flek keluar, dan kemudian sudah mulai pembukaan pertama, kedua, itu kita bisa meminumnya untuk pengganti cairan tubuh kita ketika kita harus mengejan di saat bersalin seperti itu. Jadi untuk penambah tenaga kita seperti itu ya Bun. Atau bisa juga madu, minum madu 2 sendok setiap 1 jam saat sudah mulai pembukaan pertama.
Kemudian juga banyak-banyak minum air putih ya bun ya, karena air putih ini juga sangat-sangat sekali untuk memenuhi cairan tubuh kita supaya kita bisa lebih segar dan lebih kuat untuk sang janin dan juga bundanya, seperti itu ya. Ya, itu tadi beberapa nutrisi dan juga kewaspadaan kita yang harus kita jaga ya bun. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda semuanya, dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.